Nama saya Gilang Taufik Ramadian. Saya sebagai Building Management Manager di BINUS University Alam Sutera. Oke, baik Pak Gilang. Hari ini kita akan membahas soal gerakan Bina Bersama nih Pak, yang dicanangkan oleh Building Management Bina Nusantara. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut kepada gerakan Bina Bersama itu, Pak Gilang boleh dong jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Pak semangat yang istilahnya mendorong nih Pak lahirnya gerakan Bina Bersama ini di Bina Nusantara. Semangat yang lahir itu timbul untuk mewujudkan BINUS yang bersih, BINUS yang aman, dan BINUS yang sehat melalui kesadaran BINUSian. Jadi kesadaran atas kontribusi dari kita dan untuk kita. Karena Bina Bersama adalah Bina Nusantara bersih dan nyaman. Pak Gilang, tadi kan Bapak sudah jelaskan ya Pak, semangat apa yang mendorong lahirnya gerakan Bina Bersama. Nah, sekarang Pak Gilang boleh dong jelaskan sebenarnya apa sih Pak tujuan utama dan juga perubahan perilaku apa yang ingin dibangun dari gerakan Bina Bersama ini? Ya, seringkali kita mendengarkan atau mengucap bahwa kantor adalah rumah kedua saya, gitu ya, atau BINUS adalah rumah kedua saya. Lebih dari 8 jam kita beraktivitas di kantor, lebih dari 8 jam kita beraktivitas di BINUS, menunaikan kewajiban dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Sama seperti yang seringkali kita dengar bersama tadi, bahwa kantor atau BINUS adalah rumah kedua kita semua, gitu. Selayaknya kita melakukan hal yang sama di rumah kedua kita itu seperti saat kita memperlakukan rumah kita yang sebenarnya. Kita nggak suka apabila rumah kita kotor, kita tidak suka apabila rumah kita berantakan, kita tidak suka apabila rumah kita itu berceceran sampah-sampah. Jadi kalau kita di rumah kita melihat adanya hal-hal yang kotor, sampah berserakan, kita dengan penuh kesadaran gitu ya, dan tanpa pelayanan, kita akan membersihkan kotoran tersebut, kita akan membuang sampah tersebut ke tempat sampah gitu ya, dengan itu tadi penuh kesadaran gitu ya, yang kita lakukan masing-masing gitu. Maka Bina Bersama ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk menimbulkan kesadaran tersebut gitu. Jadi kesadaran di mana kita memberlakukan BINUS sebagai yang sebenar-benarnya rumah kedua, seperti rumah tempat kita pulang. Tujuannya adalah mewujudkan Bina Nusantara yang bersih dan nyaman dengan penuh kesadaran. Sekarang boleh dong Pak jelasin bagaimana sih kampus BINUS sendiri bisa menyeimbangkan antara aktivitas yang ada pada gerakan Bina Bersama ini, contohnya seperti larangan makan dan minum di kelas, juga pemadaman fasilitas setelah digunakan, dan juga self-clean awareness. Bagaimana kampus bisa menyeimbangkan aktivitas tersebut terhadap kesadaran sukarela dari masing-masing BINUSian ini? Ya, sebenarnya secara definisi disiplin dan kesadaran diri adalah kemampuan kita semua untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Disiplin dan kesadaran diri itu timbul dari sebuah kebiasaan yang efektif. Kebiasaan-kebiasaan itu perlu dilatih dengan cara ya bisa diingatkan, bisa juga dipaksa. Maka hal-hal seperti kita peduli terhadap sampah dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup besar, kebersihan kelas ataupun kebersihan ruang kerja, kebersihan public area, efisiensi energi, dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan, bisa kita jalankan dengan saling mengingatkan. Dengan adanya saling mengingatkan tersebut, maka akan terjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut akan timbul sebuah kedisiplinan diri dan sebuah budaya yang mewujudkan Bina Bersama. Oke, Pak Gilang, berarti tadi ya Pak, terkait bagaimana sih menyeimbangkan, langkah awalnya bisa lewat saling mengingatkan ya Pak, yang lama-lama terbentuk habit tadi Pak. Nah, sekarang kita ngomongin soal penggunaan barang pribadi di luar pendukung pekerjaan. Kita tahu kan
Binusian ya pastinya sering gitu menggunakan barang-barang pribadi di luar pekerjaan, mungkin seperti microwave, kulkas, bahkan hair dryer. Nah, mengapa sih Pak penggunaan barang pribadi tersebut perlu adanya pengaturan khusus melalui building management? Karena BM perlu dan wajib mengetahui gitu ya peralatan yang akan dipakai. Karena rekan-rekan BM wajib mengukur seberapa besar manfaat atau guna dari peralatan pendukung tersebut, gitu ya. Lalu seberapa besar daya penggunaan energinya, gitu. Karena peralatan pendukung itu hampir semuanya berupa alat elektronik. Gitu. Nah, kita semua juga perlu mengukur resikonya agar semuanya dapat dimitigasi. Oke, baik Pak Gilang. Nah, sekarang ngomongin soal bagaimana sih Pak upaya dari BM sendiri. Tadi kan Bapak udah bilang kalau yang bisa dilakukan dari Binusian adalah saling mengingatkan gitu supaya timbul inisiatif dari diri sendiri. Nah, kalau dari upaya BM sendiri dalam mendorong efisiensi energi di lingkungan kampus bagaimana sih Pak? Apakah memang ada approach khusus dari sosialisasi kepada para Binusian? Dari sisi General Affairs, khususnya dari Building Management, telah memiliki roadmap digitalisasi, gitu ya. Roadmap teknologi terhadap gedung. Gitu ya. Pada setiap gedung yang ada di BINUS, kita sudah memiliki building automation system yang mana bisa melakukan monitoring terhadap seluruh sarana yang ada di dalam gedung, baik itu AC, lampu, listrik, dan lain sebagainya. Lalu teknologi berikutnya yang telah kita pakai adalah area-area traffic tertentu kita sudah menjalankan menggunakan lampu sensor untuk efisiensi listrik dari sisi pencahayaan. Itu contohnya ada di toilet ataupun di koridor-koridor gedung. Lalu untuk air, rekan-rekan building management juga telah memberikan sensor pada keran untuk toilet tertentu. Itu tentunya sangat membantu untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan energi. Selain itu, rekan-rekan building management juga telah mengupayakan dan mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain untuk menimbulkan kesadaran terhadap energi agar lebih efektif dan efisien. Contohnya, kami terus mengingatkan bahwa setiap selesai beraktivitas atau setiap keluar kelas, pulang kantor, itu jangan lupa untuk mematikan AC, untuk mematikan lampu, dan mematikan komputer. Gunakan listrik seperlunya, gunakan air secukupnya. Oke, baik Pak Gilang. Tadi kan Bapak udah jelasin ya upaya-upaya apa yang dilakukan oleh building management dalam mendorong efisiensi energi di lingkungan kampus. Nah, sekarang di gerakan Bina Bersama sendiri kan juga melibatkan namanya duty roster. Nah, boleh dong Pak jelasin apa sih sebenarnya duty roster itu dari mekanismenya, tujuan, serta peran Binusian dalam sistem tersebut? Ya. Definisi duty roster itu sebenarnya adalah tugas di luar pekerjaan utama dengan jadwal periodik atau di waktu tertentu. Ya. Tugasnya rekan-rekan duty roster itu nantinya seperti apa? Ya. Tugasnya adalah memastikan budaya atau gerakan Bina Bersama ini dapat berjalan di lingkup kampus ataupun sekolah. Caranya seperti apa gitu ya? Caranya adalah yang pertama, sasaran kita gitu ya, sasaran budaya atau gerakan ini adalah kebersihan dan kenyamanan. Tentu tujuan kita adalah kampus atau sekolah atau BINUS yang bersih dan nyaman. Nah, kita semua dapat masing-masing standby dimanapun di area publik ya yang pasti, dan ataupun berjalan untuk berkeliling di lingkungan BINUS. Nah, hal ini sebenarnya cukup mudah karena teman-teman duty roster ini nantinya bisa melakukan tugas ini sambil meeting jika by Zoom, gitu ya. Contoh, gitu. Di kantin kita bisa memperhatikan apakah rekan-rekan mahasiswa ini setelah selesai makan itu mengembalikan gitu ya piring-piring kotor itu ke collect bin atau tray gitu ya yang telah disediakan.
Jika tidak, itu kita bisa mengingatkan. Jadi teman-teman duty roster itu bisa mengingatkan, gitu ya. Terus di kantin juga kita bisa info ke housekeeping, ke rekan-rekan housekeeping jika lantainya kotor atau tempat sampahnya sudah penuh. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu nanti setiap kampus dapat membuat jadwal penugasan per harinya bagi masing-masing unit, masing-masing center ataupun jurusan. Contoh, dari building management kebagian jadwal di hari Senin. Dari human capital kebagian jadwal di hari Selasa. Rekan-rekan BINUS TV bisa kebagian di hari Rabu. Jadi duty roster ini dapat berkelanjutan dan semuanya dapat merasakan untuk mewujudkan Bina Bersama. Oke Pak, berarti memang duty roster ini istilahnya bisa dibilang kayak satgas gitu Pak ya. Jadi ada jadwal piketnya gitu, dan juga yang bertugas di hari itu istilahnya ngeronda nih Pak, keliling dan juga ngelihat dan juga ngelapor ya pasti kalau ada masalah ataupun harus yang diperbaiki. Nah sekarang kita ngomongin soal tantangan nih Pak. Pasti kan ada tantangan tersendiri ya dalam menjalani gerakan Bina Bersama ini. Nah, boleh dong Pak jelasin apa saja sih Pak tantangannya dalam menjalani gerakan Bina Bersama ini di lingkungan kampus BINUS? Sebenarnya banyak sekali tantangannya. Cuman yang pertama adalah kadang kita ketika beraktivitas itu menginginkan sebuah hasil yang instan. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya Bina Bersama ini adalah proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti, gitu ya. Proses untuk membangun budaya itu tentunya tidak mudah dan tidak sebentar, gitu ya. Itu ketika kita beraktivitas untuk dengan mengharapkan hasil yang instan, itu cenderung kita semua akan bosan, gitu ya. Akan bosan dan akhirnya memilih untuk mundur dengan tidak melanjutkan budaya tersebut. Lalu berikutnya ada banyaknya tugas harian. Banyaknya tugas harian yang menjadi pekerjaan utama kita. Nah, kami mohon adanya sedikit waktu bagi kita semua untuk meluangkan, untuk melihat ke sekeliling kita bahwa apakah Bina Bersama ini sudah berjalan? Apakah orang-orang peduli terhadap lingkungannya? Apakah kita semua sebagai binusian sudah peduli dengan kampus kita atau sekolah kita? Lalu agar kita selalu ingat bahwa BINUS adalah rumah kedua kita. Maka mari kita wujudkan Bina Bersama dengan melakukan atau menduplikasi semua kebaikan kita, semua perilaku baik kita yang ada di rumah, kita lakukan di BINUS. Oke Pak Gilang, tadi kan Bapak udah jelasin tantangannya apa aja ya Pak, gitu. Dan juga tadi Bapak juga sempat mention dari upaya agar jalan ya gerakan Bina Bersama ini di kantin, terutama menyediakan tray-tray ataupun collect point ya untuk makanan ataupun tempat makan yang kotor gitu, agar binusian bisa inisiatif menaruh tempat makan yang kotor di tempat tersebut. Nah, kalau dari aspek kesehatan dan juga standarisasi kebersihannya Pak, gitu, khususnya bagi para tenan-tenan yang ada di kantin kampus BINUS. Nah, bagaimana dari BM sendiri Pak men-set standarisasi kebersihan dan juga kualitas makanan di kantin kampus agar tadi mendukung lingkungan belajar yang aman dan juga sehat? Ya, kalau jika kita kembali dalam konsep duty roster tadi, Bina Bersama duty roster itu, sebenarnya para duty roster itu boleh cek, diberikan hak untuk melakukan pengecekan terhadap kebersihan dapur, sanitasi alat, dan tempat penyimpanan di masing-masing tenan. Gitu. Karena kebersihan itu merupakan faktor terpenting selain gizi tentunya terhadap kualitas makanan. Jadi jika makanan di kantin, kualitas makanan di kantin itu bersih, gitu ya, dan tentunya berkualitas, bergizi, itu yang pertama mencegah penyakit. Yang kedua, karena mencegah penyakit, maka beraktivitas bisa dalam keadaan prima, gitu ya. Konsentrasi dalam belajar mengajar atau berkegiatan itu tidak terganggu. Nah, secara rutin, gitu ya, tim Business Center dari General Affairs itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap
kantin yang ada di BINUS. Gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk melakukan standarisasi kelayakan setiap tenan. Nah, dari standar tersebut muncullah dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas bahwa kantin BINUS dalam kondisi layak untuk dikonsumsi. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban kami terhadap rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan BINUSian gitu ya, untuk menumbuhkan rasa aman dan percaya bahwa di kantin BINUS itu sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kembali lagi dalam kata nyaman dalam Bina Bersama, yaitu bersih, aman, dan sehat. Oke, baik Pak Gilang. Tadi kan Bapak udah jelasin ya standarisasi kebersihan dan kualitas makanan di kantin kampus BINUS ya. Bahwa memang dari BINUS sendiri juga bekerja sama ya, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas setempat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, begitu. Boleh dong Pak kasih tahu sebenarnya apa sih Pak kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya sering kita lupakan gitu, tapi ternyata itu paling penting. Ya, ada satu kebiasaan dari kita semua yang mungkin kadang kita lupa juga untuk menerapkan, yaitu CLEGO. CLEGO itu adalah clean as you go. Jadi dimanapun kita beraktivitas gitu ya, kita mungkin bisa sempatkan beberapa detik untuk memastikan area di mana tempat kita beraktivitas itu setelahnya bisa tetap bersih dan rapi. Jadi sebelum kita pergi, kita bisa memastikan hal itu dulu gitu. Baik itu di ruang kerja, di ruang kelas, di kantin ataupun di area butik. Oke, baik. Pak, boleh dong berikan pesan dan juga harapan nih Pak terhadap gerakan Bina Bersama ini agar seluruh BINUSian bisa secara kolektif bisa bersama-sama berpartisipasi aktif nih Pak, agar tadi terwujudnya kampus yang aman dan juga nyaman. Mari kita semua rekan-rekan BINUSian terlibat untuk mewujudkan BINUS yang bersih, BINUS yang aman, dan BINUS yang nyaman. Karena BINUS adalah rumah kedua kita, maka dengan penuh kesadaran, mari kita berpartisipasi dalam Bina Bersama. Bina Nusantara, bersih dan nyaman.